Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadina wa rasulullah. Amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, dan lebih-lebihnya nikmat kesempatan, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita, baik itu aktivitas keluarga maupun aktivitas pribadi kita. Sallallahu alaihi wasallam tidak lupa kita curahkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Adapun presentasi saya kali ini yaitu mengenai wawancara di lingkungan sekitar untuk memenuhi tugas yang ditugaskan oleh Ayahanda Isnaini SPD MH MPD. Sebelum memasuki tahap wawancara, terlebih dahulu saya akan membacakan 5 topik pembahasan wawancara saya dan tokoh-tokoh yang saya akan wawancarai, yang sudah saya wawancarai maksudnya. Yang pertama topiknya perceraian dan masa menunggu iddah, dan yang kedua perkawinan terlarang dan akibat timbulnya pertalakan, dan yang ketiga syarat fikih dan sumber hukum Islam, dan yang keempat faktor yang mendasari berlangsungnya perkawinan sirih yang tidak sesuai dengan syarat hukum perkawinan. Terus yang kelima hukum ahli waris dalam Islam. Terus adapun narasumber atau tokoh-tokoh yang sudah saya wawancarai, yang pertama tokoh agama. Tokoh agama ini yaitu Ustadz Budiman SAG, dan yang kedua tokoh pemuda atau ketua Karang Taruna Bapak Saharudin SPD, yang ketiga tokoh perempuan Ibu Ida Herawati, dan yang keempat tokoh pemerintah Bapak Sirajuddin SH, dan yang kelima tokoh masyarakat Bapak Abdul Muiz SPD. Baik, untuk itu langsung saja ke wawancaranya. Yang pertama tokoh agama, atau saya wawancara Ustadz Budiman SAG, yang topik masalah tentang perkawinan terlarang dan akibat timbulnya talak menalak. Nikah sirih juga diartikan sebagai pernikahan diam-diam. Jadi pertanyaan saya, bagaimana sih pendapat Pak Ustadz mengenai perkawinan terlarang di lingkungan kita ini? Terus beliau menjawab, seperti yang kita ketahui saat ini, yang namanya perkawinan terlarang di lingkungan kita ini semakin merajalela, dan sampai-sampai pihak pemerintah mengeluarkan keputusan bagi yang menikah ini harus mengikuti pembinaan atau bimbingan sebelum menikah. Ya gitu maksudnya. Terus saya lagi bertanya, bagaimana pendapat Bapak terhadap timbulnya talak menalak di kampung ini? Terus beliau menjawab, apakah
Terus beliau menjawab, menurut Bapak, talak menalak di lingkungan kita ini kebanyakan alasan karena gagal miskomunikasi atau kurangnya beradaptasi baik kedua belah pihak maupun keluarga. Ketidakcocokan akibat kegagalan berkomunikasi antar suami dan istri sering menjadi pemicu perceraian, dan disitulah timbul saling talak menalak tersebut. Terus yang kedua, tokoh agama, jadi topiknya masalah syariat, fikih, dan sumber-sumber hukum Islam. Pertanyaan saya, bagaimana menurut pandangan Bapak mengenai syarat-syarat fikih dan sumber hukum Islam di lingkungan kita ini? Terus beliau menjawab, Alhamdulillah baik-baik saja. Seperti yang kita rasakan atau yang kita lihat saat ini, syarat fikih dan sumber hukum Islam di lingkungan kita ini berjalan dengan baik. Seperti yang kita ketahui, 100% warga atau kampung kita ini adalah mayoritas Islam, sehingga semua hal yang berkaitan dengan agama semua bisa dibilang berjalan dengan baik. Terus tanggapan apa harus jalani masa iddah, karena setelah perceraian apabila si perempuan langsung bisa menikah ataupun punya pasangan baru, ditakutkan keturunan nanti bukan sepenuhnya darah daging suaminya yang sekarang, melainkan darah dagingnya mantan suaminya yang dulu. Terus yang keempat, tokoh masyarakat saya wawancara Bapak Abdul Muiz SPD. Topik permasalahannya masalah tentang faktor yang mendasari berlangsungnya perkawinan sirih tidak sesuai dengan rukun perkawinan. Pertanyaan saya, apa sih yang mendasari perkawinan sirih tidak sesuai dengan rukun perkawinan di sekitar lingkungan kita ini? Terus beliau menjawab, jadi yang mendasari masyarakat yang melakukan perkawinan sirih adalah karena faktor ekonomi, belum cukup umur, sedang berikatan dinas, atau sekolah, dan tidak ada persetujuan dari pihak keluarga. Mereka berpikir bahwa pernikahan sirih tersebut menurut agama dan pencatatan hanya masalah administrasi saja. Terus saya bertanya, maksudnya, apakah nikah siri itu cuma di lingkungan kita ini atau umumnya di Indonesia? Dan apakah nikah siri ini dibolehkan atau tidak? Terus beliau menjawab, ya tentu boleh, katanya. Sebenarnya nikah siri ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka dari itu nikah siri ini tidak ada dalam ajaran Islam. Namun terjadi banyak perdebatan mengenai hal ini. Banyak ulama-ulama yang menyebutnya bahwa nikah siri ini tidak sah, tetapi tak sedikit pula ulama yang menyebutnya sah. Terus yang kelima, saya wawancarai Bapak Sirajuddin SH. Topik permasalahannya masalah tentang hukum ahli waris dalam Islam. Pertanyaan saya, apa sih yang dimaksud dengan hukum ahli waris tersebut? Terus beliau menjawab,
hukum ahli waris tersebut yaitu mengatur tentang peralihan harta kekayaan dan suatu peninggalan seseorang yang serta akibatnya bagi para ahli warisnya, yang artinya ada bagian tertentu menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerima suatu warisan tersebut. Terus saya bertanya, apakah penyelesaian masalah hukum ahli waris dalam masyarakat kita ini sudah berjalan dengan baik? Beliau menjawab, di pemerintahan desa kita ini masalah tentang hukum ahli waris sangat baik-baik saja. Di sini kami menggunakan metode penelitian dan musyawarah agar hak ahli waris jatuh ke tangan ahli waris yang tepat. Ya, mungkin itu aja hasil presentasi wawancara saya. Billahi fisabilillah haq fastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.